Semua apa yang dibuat manusia, manusia itu tidaklah membuatnya dari tak ada menjadi ada. Semua yang dibuat manusia, manusia itu membuatnya dengan mencontoh yang sudah ada. Allah menciptakan segala sesuatu dengan inovasi yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang lain yang Allah mencontoh darinya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini ke-74, kita membahas tentang nama Allah Al-Mubdi. Dan nama ini berkaitan erat dengan apa yang akan kita bahas di episode ke-75, Al-Mu'in. Al-Mubdi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memulai segala sesuatu. Jadi sama seperti pembahasan kita sebelumnya, bagaimana Allah itu adalah yang pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Huwal awwalu. Karena Allah yang paling pertama, maka wujud semua makhluk yang ada itu Allah yang memulainya. Kama bada'akum ta'udun. Sebagaimana Allah mengawali penciptaan kalian, maka Allah pula akan kembalikan kalian pada penciptaan kalian sebelumnya. Para pemirsa sekalian, jadi al-mubdi'u diambil dari kata ibtida, permulaan. Ya. Makanya kalau kita lihat banyak sekali ayat Al-Quran ya yang mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk pertama, kami pun akan kembalikan makhluk itu kemudian. Jadi tidak terbayangkan ada satupun makhluk di alam semesta ini bukan Allah yang memulainya. Karenanya ini mengingatkan kita, manusia diawali dari kefanaan dan akan berakhir dengan kefanaan. Sesuatu yang memiliki titik awal pasti memiliki titik akhir. Kalau kita diawali penciptaan kita oleh Allah, bagaimana bayi yang dilahirkan? Ya, dalam kondisi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita dilahirkan gak tahu apa-apa. Bahkan ketika bayi dilahirkan, ketika itu belum sempurna fungsi pendengarannya, belum sempurna fungsi penglihatannya, sebagaimana ya akal pikirannya juga belum matang untuk dapat berpikir dan melakukan aktivitas-aktivitas yang masuk kategori berpikir. Ini menunjukkan bahwasanya makna al-mubdi, manusia ini diawali dari kefanaan. Dan kita semua sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata al-mubdi dalam pandangan sebagian ulama diartikan juga dengan al-mubdi'. Artinya Allah mengawali penciptaan kita semua tanpa ada contoh yang semisal. Jadi Allah itu Tuhan yang maha inovatif. Semua apa yang dibuat manusia, manusia itu tidaklah membuatnya dari tak ada menjadi ada. Semua yang dibuat manusia, manusia itu membuatnya dengan mencontoh yang sudah ada. Saya pernah membaca sebuah ensiklopedi
tentang burung, ya, kalau kita lihat bagaimana manusia terinspirasi dari burung bisa menciptakan banyak sekali pesawat terbang dengan berbagai jenisnya, baik pesawat sipil ataupun pesawat militer. Namun yang paling menarik, secanggih apapun pesawat yang dibuat manusia belum mampu mengalahkan kecanggihan bagaimana Allah menciptakan burung yang paling sederhana. Ini menunjukkan kepada kita Allah itu Al-Mubdi, dalam pengertian Allah menciptakan segala sesuatu dengan inovasi yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang lain yang Allah mencontoh darinya. Sebaiknya semua ciptaan manusia berawal dari tiru modifikasi. Jadi ini gambaran bagaimana makna Al-Mubdi. Yang ketiga, Al-Mubdi juga diartikan sebagai Al-Muzhir, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengeluarkan cahaya, yang dengannya cahaya Allah itu menuntun manusia ke jalan kebenaran. Jadi kalau kita melihat bagaimana banyak manusia itu lalai dalam hidupnya. Kalau ditanya apa tujuan hidupmu, nggak tahu dia. Tapi seketika Allah berikan hidayah yang merupakan hak prerogatifnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba, kita akan lihat terjadi revolusi perubahan mindset luar biasa. Siapa Umar sebelum Islam dan bagaimana Umar setelah dia masuk Islam. Kalau dulu sebelum Islam, Umar hanya pikir harta, hanya pikir seks, hanya pikir kekayaan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Umar setelah Islamnya? Luar biasa. Allah berikan cahaya kepada Umar yang menjadikan Umar orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar. Tidak ada Rasulullah kecuali bersama Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan cahaya hidayah yang Allah berikan kepada Umar merubah Umar. Sehingga momentum kita berhijrah, momentum kita kembali kepada Allah seperti titik awal penciptaan manusia. Manusia yang betul-betul hidup karena mengetahui apa hakikat dan tujuan dari hidupnya. Para pemirsa sekalian, tentunya dengan 3 arti dari kata Al-Mubdi ini, penting sekali bagi kita untuk menyadari apa konsekuensi nama ini dalam kehidupan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita untuk menjadi pribadi, jadilah orang yang pertama dalam kebaikan. Ya, pertama dalam kebaikan. Seorang mukmin itu harus punya inovasi, harus memiliki semangat, ya, berada di garis terdepan dalam segala kebaikan. Makanya kita bukan hanya disuruh untuk berbuat baik, tapi disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kenapa? Ketika kita memiliki satu lingkungan dan atmosfer yang kompetitif, ini akan menjadikan semangat kita untuk jadi nomor 1 dalam kebaikan akan jauh lebih besar. Ini satu hal yang sangat menarik untuk menggambarkan bagaimana nama Al-Mubdi hendaklah menjadi inspirasi bagi kita. Coba bayangkan, para pemirsa sekalian, siapa yang membuat pertama kali satu kebiasaan baik, kemudian diikuti oleh orang banyak, maka baginya pahala sebanyak orang yang ikut, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakannya. Kenapa Rasulullah SAW pribadi yang namanya paling tinggi? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat nama Nabi karena Nabi selalu menjadi orang terdepan dalam segala kebaikan. Orang terdepan nomor sedekah siapa? Rasulullah. Orang terdepan dalam jihad siapa? Rasulullah. Orang terdepan dalam menata rumah tangga yang harmonis siapa? Rasulullah. Makanya nama Nabi paling tinggi di antara semua nama manusia. Ini makna yang pertama. Yang kedua, tentunya banyak orang itu bisa menjadi yang pertama, tapi belum tentu yang pertama dalam kebaikan.
Karena kalau kita jadi orang yang pertama dalam keburukan, itu juga sesuatu yang tidak positif. Coba bayangkan, kita jadi referensi dalam segala perbuatan yang buruk. Bayangkan berapa banyak dosa yang kita pikul ketika orang-orang mengikuti kita, mengulang-ulang kesalahan sama yang kita buat. Nah, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk direnungkan. Yang kedua, dan yang ketiga, al-mubdi dalam pengertian al-mudhir. Ini menunjukkan kepada kita betapa penting kita itu selalu menunjukkan indikator dan tanda-tanda kebaikan kepada orang banyak. Ya, kalau ada kesalahanmu antara kamu dengan Allah, Allah mengatakan Allah akan menutup kesalahan orang yang berbuat dosa di malam hari, ya, sampai dianya sendiri yang mempermalukan dirinya di pagi hari. Allah akan tutup kesalahan orang yang berbuat dosa di pagi hari sampai orang yang bersangkutan yang mempermalukan dirinya dengan membanggakan dosanya di malam hari. Tentunya ini tidak elok. Orang beriman haruslah aspek batinnya sama indahnya dengan aspek zahirnya. Hendaklah orang yang beriman selalu menata hatinya, menata perbuatannya, sehingga dia menjadi contoh terdepan. Orang-orang mengambil inspirasi darinya, dan selalu apapun yang diperbuatnya menjadi rujukan yang positif bagi orang-orang dan generasi yang datang setelah dirinya. Demikian makna dan konsekuensi dari nama Allah Al-Mubdi. Kita akan lanjutkan episode berikut dengan nama sandingannya Al-Mu'in. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahil hidayatu wat taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.